Halo semuanya, halo orang-orang baik. Kami kembali lagi dengan sebuah video baru. Selamat datang di kanal kripto kami. Hari ini kita akan melakukan ulasan tentang Dogecoin. Kita akan melakukan analisis teknikal Dogecoin. Teman-teman, penurunan harga di Doge masih terus berlanjut. Penurunan harga juga masih terjadi pada koin-koin lainnya. Namun di sini, salah satu koin yang benar-benar belum kehilangan level kritisnya adalah Doge. Dan saya pikir Doge berada di area yang penting untuk jangka panjang. Saya memperkirakan bahwa area-area ini adalah area yang dekat dengan titik pembalikan. Karena itu, kita akan melakukan ulasan yang bagus tentang Doge. Dalam waktu dekat, saya juga berencana untuk membuat ulasan tentang Pepecoin. Sekarang mari kita mulai video kita dengan cepat. Teman-teman, pertama-tama memang ada penurunan besar di Doge. Ada rasa kehilangan semangat dan kita juga mengamati bahwa tren naik telah hilang. Sudah cukup lama setelah tren naik ini hilang, terbentuklah pola penurunan. Dan di sini, seiring dengan pola penurunan ini, teman-teman, orang-orang mulai melakukan penjualan dalam jumlah besar. Penjualan ini masih terus berlangsung, namun saya pikir penjualan ini akan segera berhenti. GEG juga menyebutkan penjualan ini. Alasan utama di balik peristiwa ini adalah perang. Alasan di balik pengangkatan ketua Fed baru, Kevin Walsh, yang sangat menakutkan. Pernyataan-pernyataan ini akan ditinggalkan sekarang karena harga minyak sedang turun. Perang dengan Iran sudah berakhir, kawan-kawan. Jika kita mempertimbangkan semua faktor ini, saya benar-benar dapat mengatakan bahwa kita memiliki masa depan yang cerah. Tentu saja apa yang saya katakan bukanlah nasihat investasi. Namun teman-teman, saya juga harus menjelaskan secara transparan situasi yang saya lihat di sini. Sekarang, pertama-tama teman-teman, pada struktur yang kalian lihat di sini, memang ada struktur yang bagus. Lihat, jika kita tarik dari sini, kalian bisa mengamati bahwa struktur ini bekerja dengan baik. Saya percaya bahwa struktur ini akan berjalan dengan baik. Saya pikir di periode mendatang akan ada pergerakan kenaikan yang bagus, teman-teman. Tapi mungkin untuk sementara waktu, teman-teman, bisa saja ada pemulihan jangka pendek. Namun pemulihan ini, teman-teman, berbeda dengan yang sebelumnya. Pemulihan kali ini tidak akan berlangsung lama seperti pemulihan sebelumnya. Ini akan bersifat jangka pendek. Kenapa saya bilang begitu? Karena cerita pemulihan sebelumnya lebih rumit, sedangkan cerita pemulihan kali ini tidak akan serumit itu. Perang akan selesai, tidak akan ada yang tersisa, dan juga Kevin Walsh akan mengalami tekanan, akan masuk ke dalam masa sulit di sini, akan mengalami masa yang membuat stres, namun kita akan melihat bahwa tidak ada proses seperti itu. Dengan turunnya harga minyak, anggota-anggota lain di Fed juga teman-teman, sudah saatnya kita tinggalkan masa sulit ini. Jadi saya perkirakan pemulihan ini berlangsung maksimal sebulan, menurut prediksi saya. Setelah itu teman-teman, saya memperkirakan pergerakan akan mulai naik di sini. Saya tidak mengatakan ini akan terjadi 100%, tapi ekspektasi saya memang seperti ini, teman-teman. Saya juga berpikir kemungkinan ekspektasi saya ini akan terwujud dalam waktu dekat. Akan seperti apa situasinya, teman-teman? Lihat, di sini ada gambaran pemulihan yang kalian lihat, ya, gambaran pemulihan pada pergerakan sebelumnya. Di sini lihat, setelah tren turun ditembus, terjadi pergerakan yang sangat besar di sini. Kurang lebih jika kita ambil doge di saluran bawah, kurang lebih ya, lalu kembali lagi ke harga lama. Kenapa ini terjadi? Karena di belakangnya ada peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Ada krisis FTX, ada perang Ukraina-Rusia. Situasi seperti ini terjadi karena kondisi-kondisi serupa. Tapi saat ini pemandangan seperti itu tidak akan terjadi. Seperti yang kalian lihat, pergerakan seperti penembusan tren turun dan kenaikan besar di sini juga akan terjadi di sini. Namun, kali ini tidak akan ada penurunan seperti itu. Saya pikir pergerakan di sini akan langsung berlanjut ke arah atas. Dan saya mendukung hal ini, teman-teman. Saya akan mencoba menambah posisi Dogecoin untuk jangka pendek. Terutama jika harga Ethereum berhasil naik sedikit lagi, saya akan sedikit demi sedikit mengalihkan sebagian kecil dari Ethereum ke Dogecoin, teman-teman. Tentu saja, aset yang paling banyak saya pegang tetap Ethereum seperti biasa. Tapi saya juga ingin menambah sedikit jumlah Dogecoin. Untuk saat ini, situasinya seperti ini, teman-teman. Setelah mengatakan semua ini, saya akan mengakhiri video ini. Tetap sehat selalu, jaga diri kalian baik-baik. Tetap ikuti kami. Dan jangan lupa untuk menyukai dan berkomentar di video yang sedang kalian tonton ini, teman-teman. Sampai jumpa.